atau seni tertentu yang mencakup sarjana S1 atau Manage self talk kalau nggak salah. Jadi tolong jangan panjang-panjang yang yang Oke. Ya. Makasih ya Pak Mufid waktunya ya. Terima kasih Pak Mufid atas kehadirannya. Iya. Pada pagi hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Mas Nia Syarafatul Aimadoria, selaku moderator pada acara kuliah tamu online 2021. Subtema yang akan dibawa pada pagi hari ini yaitu bekal adaptasi di perkuliahan dan dunia kerja dari sudut pandang psikologi. Dengan rincian materi yang dibahas yaitu manajemen stres, manajemen waktu, dan goal setting. Namun sebelum memasuki materi yang pertama, izinkan saya mengingatkan kepada peserta yang hadir, dimohon untuk tetap menyalakan kamera dan mematikan mikrofon selama materi berlangsung. Dan bagi peserta yang ingin bertanya, akan ada kesempatan untuk tanya jawab di akhir sesi materi. Oke, pada kesempatan kali ini, kita menghadirkan pemateri yang sangat luar biasa sekali. Kita sebut saja Kak Agatha Kina dari Sarjana Psikologi. Beliau sebagai konselor psikologis kandidat. Wah, menarik sekali bukan Kak Agatha ini? Sebelumnya terlebih dahulu saya akan membacakan CV dari Kak Agatha ini. Oke. Wah, Kak Agatha ini adalah alumni dari SMP 3 Malang ya ternyata. Dan dilanjut lagi di SMA 3 Malang, lalu melanjutkan untuk kuliah S1 di Universitas Erlangga. Dan sekarang tak lupa lagi, beliau mengemban studi S2 di Universitas Erlangga juga loh, yaitu pada Magister Profesi Psikologi Klinis. Ngomong-ngomong juga, Kak Agatha ini sudah menjadi konselor pada lembaga YP Psikologi Surabaya dan mentor dari tim basket Pasifik Sesa Surabaya. Nggak lupa lagi, Kak Agatha banyak menangani masalah-masalah zaman sekarang loh, seperti kasus bullying, aktualisasi diri, kasus remaja dewasa, dan mental sleep training. Menarik sekali ya pengalaman hidup dari Kak Agatha ini. Dan sepertinya di Indonesia sangat membutuhkan ya orang seperti Kak Agatha ini ya untuk menurunkan atau mengurangi masalah-masalah yang ada seperti kebanyakan yang terjadi adalah kasus bullying di mana-mana. Wah, sangat membantu sekali ya pastinya kalau banyak orang seperti Kak Agatha di Indonesia. Oke, sepertinya sudah ada Kak Agatha di sini. Mari kita bertegur sapa terlebih dahulu kepada Kak Agatha. Halo, selamat pagi Kak Agatha. Ya, halo, selamat pagi. Mbak Imas, apa bisa dengar suara saya dengan jelas? Iya, Kak. Suaranya sudah jelas sekali, Kak. Bagaimana, Kak, kabarnya hari ini? Baik, Mbak Imas sendiri gimana kabarnya? Baikkah? Alhamdulillah, Kak, baik sekali. Apalagi pagi ini sangat cerah sekali ya, Kak. Ya, tapi ini Mbak Imas, saya mau ucapin dulu ya. Terima kasih buat teman-teman semua di sini. Sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih kepada teman-teman muda di sini karena apa sih? Ini kan hari Minggu ya, pagi lagi. Biasanya kan orang-orang memilih hari Minggunya dengan goler-goler ya, santai-santai. Tapi teman-teman di sini enggak. Saya salut banget karena teman-teman memilih untuk melakukan aktivitas yang sangat produktif gitu. Iya Kak, semoga dari statement dari Kakak tadi bisa menambah semangat ya Kak di pagi hari yang sangat cerah ini. Tentunya pada kesempatan kali ini semoga ya peserta kuliah tamu online 2021 ini juga dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Amin. Dan selalu tetap semangat ya sampai acara penutupan.
Oke, langsung saja dilanjutkan pada penyampaian materi. Kepada Kak Agatha, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih Kak Imas. Ya, selamat pagi teman-teman semuanya. Sebelumnya saya ucapkan dulu terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang mungkin hadir di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Saya juga ucapkan terima kasih kepada panitia kuliah tamu ya, karena kesempatan saya pagi ini tuh sangat luar biasa. Saya sangat excited ya, karena jarang-jarang nih saya ngisi kuliahnya di teknik kimia gitu ya. Ini hal yang baru untuk saya. Nah, sebelumnya pada pagi hari ini mungkin bisa di next slide. Oke, saya bisa minta tolong slide-nya untuk di next. Oke, nah pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai yang namanya stres, ya, dan bagaimana cara untuk mengatasinya. Karena saya di sini kan posisinya juga sebagai mahasiswa ya, jangan salah teman-teman. Jadi meskipun saya sudah bekerja sebagai konselor, tapi juga saya sedang studi di magister saya. Jadi kita di sini posisinya sama ya, mahasiswa. Jadi apa yang kalian rasakan itu juga saya rasakan gitu. Nah, karena stres ini, fenomena stres itu banyak sekali muncul di mahasiswa. Nah, pasti kalau misalkan kita dengar stres ya, udah nggak asing lagi kan untuk kita. Gitu. Seringkali kita dengar atau kita ngucapin, aduh, aku stres gitu ya. Nah, stres ini sangat lekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Padahal kita tahu tanggung jawab sebagai mahasiswa adalah menyelesaikan tanggung jawabnya, mempersiapkan yang terbaik agar kita siap nantinya di dunia kerja. Tapi ketika stres ini tidak kita tangani, maka kan kita menjadi tidak optimal ya, nggak maksimal gitu. Nah, stres sering muncul itu dari tekanan kerja, dari tekanan-tekanan di kampus, atau tekanan di keluarga, itu juga bisa ya. Aduh, aku stres ya, orang tua aku ngomel terus. Atau yang lagi TA nih, lagi skripsi, stresnya karena apa? Karena tiap kali bimbingan dapat revisi yang banyak gitu ya. Apalagi kita sebagai mahasiswa ya, kita semua pasti mengalami gimana hektiknya menjadi mahasiswa. Banyak tugas tuh ya, yang konsepnya itu nggak bisa satu selesai udah gitu. Hilang satu tumbuh 1000 atau tumbuh 1 tumbuh 1000 gitu ya. Hidup mati pokoknya every day every time ada tugas. Atau bahkan ujian-ujian, tugas akhir, skripsi, atau mungkin teman-teman yang juga terlibat di kepanitiaan gitu ya. Pasti kan juga ada job desk-nya. Nah, apalagi kondisi sekarang ini adanya pandemi yang segala sesuatunya itu harus dilakukan secara online. Ya, saya yakin kadang teman-teman di sini ngerasa jenuh mungkin ya dengan aktivitas online, buka laptop, kerjakan tugas gitu ya, ngerangkai skripsi, meeting itu dilakukan semua secara online. Tapi saya mau ucapkan dulu kita semua hebat di sini ya. Saya salut dengan usaha kita untuk tetap struggle bisa menjalankan tanggung jawab kita ini dengan baik meskipun secara online gitu. Nah, sebelum kita masuk ke materi, mungkin bisa di next slide. Oke, sebelum kita masuk ke materi, saya sekarang mau nanya dulu nih pendapat dari teman-teman semua di sini. Hal apa sih yang membuat kalian stres gitu ya? Jadi hal-hal apa yang misalnya membuat kalian stres, dan ketika kalian stres, efeknya apa untuk kalian? Gitu. Jadi teman-teman, saya minta bisa ketik pengalamannya ya, ketik di kolom chat aja, saya tunggu sekitar 1 menit, karena saya di sini pengen tahu nih, teman-teman biasanya stres karena apa sih? Gitu. Boleh kan Mbak Imas kayak gitu ya? Iya Kak, boleh sekali Kak. Kita tunggu 1 menit lah ya, kita nanti bacain keluhan-keluhan nih dari teman-teman, apa sih yang bikin stres? Kayak mahasiswa tuh lekat sekali sama yang namanya stres. Oke. Udah mulai masuk nih, bentar. Ada beberapa jawabannya sudah masuk, tegang, jadi blank. Ada teman yang jawab juga overthinking, Kak, jam tidur nggak beraturan. Oke, ini adalah salah satu pemicu stres memang ya.
Stres karena banyak tugas yang menumpuk dan susah dikerjakan. I know what you feel ya. Betul, ini sangat membuat stres gitu. Kebanyakan pikiran, overthinking, stres banyak kuis, tugas mepet. Oke, tugas mepet. Oke, bisa. Stres karena tekanan tugas. Tugas everyday, oke, karena tugas. Kok banyak karena tugas sih? Ini ada juga keuangan. Oke, tuntutan pribadi cepat kerja sebelum sidang. Oke, bagus. Tugas numpuk, gitu ya. Stres karena khawatir tentang masa depan. Deadline menumpuk jadi stres, suka nunda. Oke. Gangguan tidur, gangguan makan. Oke, benar. Dikejar deadline jadi berantakan. Oke. Jam tidur tidak teratur. Ini kebaikan insan ya, teman-teman. Teknik kimia nih? Izin menjawab. Terlalu banyak overthinking. Oke, dan memikirkan hal yang mungkin belum terjadi. Oke, stres karena nggak punya uang. Ya, itu bisa jadi. Suka nunda tugas, sakit hati. Oke, sakit hati. Oke. Adaptasi peralihan dari SMA ke kuliah. Ya, betul, juga stres. Oke. Stres karena menjadi beban hidup orang tua, Kak. Oke, good. Bagi waktu tugas kuliah dengan urusan lain. Kehidupan keras, Kak. Oke, ya memang. Tapi gimana kita harus struggle ya. Oke, mood swing. Oke. Nah, wah, keluhannya banyak sekali. Stres karena cinta. Oke. Oke. Jadi teman-teman, terima kasih ya atas sharingnya. Sehingga saya tahu nih kendalanya teman-teman gitu ya. Sebentar, saya kusir. Kehidupan keras, Kak. Oke. Nah, dari sharing teman-teman tadi ya, banyak sekali pengalaman yang berbeda tentang stres itu seperti apa. Tapi mostly, kalau saya lihat, hasil sharingnya tadi itu, stres ini yang dirasakan teman-teman itu sangat lekat kaitannya dengan pekerjaan atau tugas yang menumpuk gitu ya, atau kondisi-kondisi yang membuat tertekan. Contohnya, putus cinta itu menekan kita nggak? Oh, pasti, sure, itu sangat menekan kita. Tuntutan untuk kita bisa mandiri, kita bisa segera bekerja, itu menekan nggak? Iya, itu adalah hal yang menekan. Gitu. Dan dampaknya juga beragam, seperti yang teman-teman sebutkan tadi, ada yang gangguan tidur, ada yang punya gangguan makan, gitu ya, tapi kebanyakannya gangguan tidur. Gitu. Nah, saya salut juga sama teman-teman di sini, karena teman-teman sudah mampu mengidentifikasi, oh aku stres karena ini, dan rasanya seperti ini, dan efeknya seperti ini. Itu bagus. Ya, lanjutkan terus, lanjutkan untuk bisa mengenali itu. Nah, semuanya benar, karena stres itu pasti punya dampak ya, atau efek samping bagi diri kita. Nah, jika stres dalam diri kita tuh terlalu banyak, ya, maka kita akan jadi tidak produktif gitu, akan berbahaya bagi kondisi fisik dan kondisi mental. Contoh teman-teman nih, coba tanya pada diri sendiri ya, ketika kalian stres, apakah kalian bisa maksimal untuk mengerjakan tugas? Tentunya enggak. Atau ketika kalian stres, apakah kalian bisa maksimal untuk mengerjakan TA? Enggak, gitu ya. Karena pada kondisi tertekan, kita pasti tidak bisa berpikir wise, nggak bisa berpikir jernih, seperti itu ya. Nah, makanya, perlunya kita memahami tentang psikologi adalah ini. Karena ketidaknyamanan yang muncul, itu perlu diselesaikan, sehingga kita bisa optimal, gitu ya. Sama seperti teman-teman, gitu ya, sejumlah penelitian psikologi pun juga menemukan bahwa mahasiswa yang mengalami stres akan cenderung menurunkan kemampuan akademik, ya, kesehatannya juga menjadi memburuk, kadang ada yang menjadi depresi, gitu ya, dan juga banyak yang mengalami gangguan tidur. Nah, terutama untuk teman-teman yang sudah merasa seperti kayak hilang minat atau semangat, gitu ya, atau teman-teman yang udah insom, Mbak, aku tuh susah banget tidur, atau Mbak, kok aku banyak tekanan tapi aku jadi terlalu banyak tidur ya.
Nah, ini harus dicek nih, apa ini termasuk dampak stres gitu. Nah, untuk mengetahuinya, teman-teman, saya sarankan ya harus tahu dulu stres itu apa sih gitu. Mungkin bisa di next slide. Oke. Nah, sekarang saya mau ajak teman-teman untuk sedikit belajar tentang psikologi gitu. Yang biasanya kan teman-teman teknik kimia nih megangnya tuh hal-hal tentang lab ya, tabung Erlenmeyer gitu, atau berkutatnya sama rumus-rumus kimia gitu, yang saya juga nggak paham. Karena saya terakhir buka buku kimia tuh SMA kalau nggak salah itu, udah berapa tahun gitu ya. Nah, oke, now saya ajak teman-teman untuk belajar tentang manusia. Ya, kita bahas tentang stres yang kita alami dari sudut pandang psikologi dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam psikologi ya, stres itu merupakan respon. Jadi respon kita menghadapi sebuah tekanan. Gitu ya. Jadi perlu teman-teman garis bawahi. Stres itu adalah bagaimana kita berpersepsi atau kita merespon terhadap tekanan yang terjadi. Nah, hal-hal yang menjadi sumber stres itu namanya stresor. Gitu ya. Jadi stresor ini adalah hal-hal yang mendorong kita untuk memunculkan stres itu. Nah, stresor itu banyak ya, ragamnya banyak sekali. Contohnya seperti beban kerja, tuntutan tadi, atau patah hati itu juga merupakan stresor. Gitu ya. Atau bahkan kondisi-kondisi yang nggak membuat nyaman, seperti kepanasan, kedinginan, gitu ya, atau situasi yang ribut, bau menyengat gitu atau lain-lainnya. Jadi stresor itu sangat beragam. Nah, oke, sekarang karena tadi kita udah sharing ya tentang apa yang membuat kita stres. Nah, sifat dari stres itu sangat individual. Gitu. Jadi saya mau nanya lagi nih ke teman-teman. Teman-teman punya nggak stresor yang ketika melihat itu atau kita mengalami itu kita langsung stres? Gitu, ada nggak? Mungkin ada yang punya kecemasan ya, misalkan buka tugas langsung stres rasanya, atau tahu cicak gitu ya, karena adik saya begitu, kalau dia tahu cicak kayak stres, aduh nggak bisa lihat cicak tuh gini. Nah, teman-teman punya pengalaman seperti itu nggak? Coba saya mau minta sharing lagi, ada nggak yang seperti itu? Atau mungkin teman-teman yang punya stresor berbeda dengan lainnya? Ada nggak ya? Oke, sepertinya belum ada chat yang masuk ya. Jadi saya lanjut jelaskan aja nih. Nah, kalau stres ya, stresor itu sifatnya sangat individual. Jadi berbeda antara satu individu dengan individu lainnya. Mungkin saya nih contohnya. Oke, ini ada yang sharing. Di ruangan sempit, Kak. Oke. Di ruangan sempit jadi stres. Oke, memang ada seperti itu. Sebelum kelas OTK. Kelas OTK ini kelas apa ya? Mbak Imas, kelas OTK ini kelas apa? Saya kurang tahu ya, Kak, kalau kelas ATK. Soalnya saya masih itu tingkat 1, Kak. Oke, kelas ATK. ATK maksudnya, Kak. Asas teknik kimia. Oh, asas teknik kimia, oke. Mata kuliah teknik kimia, oke. Ada yang bilang tadi, saya stres, langsung merasa stres ketika ortu saya nanya, lanjut S2 enggak? Ini kok kebanyakan sebelum kelas ATK, what happened with that class? Gitu loh. Susah banget ya pasti, tuh kan? Saat lihat isi dompet kosong, iya, bisa itu. Kalau lihat cicak dan cicaknya mendekat, ya. Nah, ragamnya banyak gitu ya teman-teman. Ada yang stresornya cicak, ada yang stresornya situasi sempit, kelas ATK pun bisa jadi stresor gitu, karena sifatnya sangat individual. Gitu. Mungkin kalau teman-teman tadi yang bilang sebelum kelas ATK Kak, saya jadi stres. Mungkin bisa jadi itu untuk teman-teman ini ya, tapi bisa jadi untuk teman-teman lainnya enggak. Aku nggak ngerasain stres. Jadi seragam itu dan seindividual itu. Gitu. Contoh nih,
teman-teman yang suka nonton konser misalkan ya, menganggap rame-rame di ruangan itu menyenangkan, itu seru, bikin kalian happy gitu ya nonton konser. Gitu. Nah, bisa jadi untuk beberapa orang lainnya situasi ramai itu adalah stresor. Jadi ketika di situasi ramai dia malah pusing, malah sesak nafas gitu ya, malah stres gitu kayak hektik, saya nggak suka gitu. Jadi seberagam itu ya. Terima kasih sharingnya nih, sampai sekarang masih banyak sharing. Jadi saya cuma mau pesen ke teman-teman, kalau besok-besok ada teman yang curhat ya atau ngeluh, aduh aku stres karena ini ya, jangan dibilang lebay. Gitu, karena teman-teman udah paham kan. Teman-teman harus ingat bahwa stres pada setiap individu itu berbeda. Gitu ya. Oke. Semoga menjadi pembelajaran baru buat teman-teman ya. Jadi kita harus saling empati dengan yang lainnya karena stres memang individual gitu ya. Jangan ngejudge teman-teman lainnya. Bisa jadi malah bikin makin stres. Gitu. Oke, next slide. Oke, nah selanjutnya apakah stres ini selamanya negatif untuk kita? Kalau menurut Mbak Ima sendiri gimana pengalamannya? Apakah stres ini selalu membuat kita negatif? Mungkin ada beberapa hal kalau stres itu nggak buat negatif sih, Kak. Ada beberapa. Contohnya apa nih? Mbak Ima bisa cerita nggak? Mungkin bisa buat sharing ke teman-teman. Mungkin kalau dari hal baiknya itu mungkin kalau stres itu kita lebih tahu diri kita, Kak. Lebih mengerti kan kalau nggak pernah stres kan nggak tahu kan masalah-masalah hidup kita juga kan. Iya, saya setuju sih. Karena kadang stres itu wadah kita untuk belajar, gitu kan ya, Mbak Imas? Iya, Kak. Oke, saya setuju gitu. Nah, terima kasih Mbak Imas atas jawabannya. Dan memang benar, sebenarnya stres ini tidak selalu memberikan dampak negatif bagi kita. Tapi stres itu juga punya dampak positif. Sekarang, pertanyaannya sekarang ya, kenapa ya kok bisa stres itu malah berdampak positif? Gitu. Nah, kalau saya ibaratkan stres itu seperti dua sisi mata uang logam ya, punya sisi positif, punya sisi negatif ya. Jadi stres yang memberikan dampak positif itu namanya eustress. Dan stres yang memberikan dampak negatif itu namanya distress. Oke, ini mungkin slide-nya bisa di next tentang eustress dan distress. Oke, nah ada eustress sama distress ya. Ingat, kalau eustress itu positif, distress itu negatif. Nah, eustress ya, kita bahas satu-satu dulu nih. Eustress adalah tekanan yang kita respon secara positif. Gitu. Jadi, tekanan-tekanan yang muncul itu malah membuat kita merasa lebih terpacu. Merasa kita lebih termotivasi untuk meningkatkan kinerja. Contoh eustress itu misalnya gini, semester ini IP kita jeblok gitu ya, IP kita turun. Nah, kita memandang IP turun ini menjadi kondisi yang positif atau ini sebagai pemacu untuk kita sehingga kita mendorong diri kita untuk menjadi lebih baik. Jadi, oke, ini IP-ku semester ini jelek, nggak apa-apa. Memang big stressful sih, tapi nggak apa-apa. Dengan IP-ku jelek, aku akan belajar giat. Nanti tempuh semester depan deh, biar IPK aku naik. Nah, misalkan kayak gitu. Nah, itu arahnya positif. Jadi perilaku kita menjadi positif. Contoh lagi yang lagi happening di TikTok ya, masalah jadi glowing. Jadi waktu saya sering lihat di TikTok tuh, waktu pacaran dia burik gitu ya, jelek gitu. Tapi setelah putus jadi glowing, terus ada kata-kata yang buat mantan nyesel gitu ya. Nah, bisa jadi buat mereka-mereka putus itu adalah pemicu. Jadi, oke, aku putus sama dia, kekuranganku ini, oke, aku akan perbaiki itu. Jadilah muncul di TikTok glowing yang cowok yang jadi putih, kayak gitulah. Sekarang sedang baik kayak gitu. Nah, itu adalah eustress. Stres yang direspon positif. Kebalikannya adalah distress. Jadi, kalau distress adalah tekanan atau respon yang kita berikan itu negatif. Nah, biasanya kalau kita distress,
mengakibatkan semakin buruknya kinerja, kesehatan juga menjadi menurun, jadi juga timbul gangguan-gangguan lain. Jadi ngerasa itu kayak, oh my God, I feel overwhelmed gitu ya, with this condition. Nggak kuat aku stres banget. Gitu. Contohnya seperti ini. Misal teman-teman punya tugas yang banyak, gitu ya, banyak banget tugasnya. Dapat tekanan-tekanan dari tugas itu. Nah, kita memilih untuk tidak menyelesaikan itu, tapi kita malah menghindarinya. Biasanya sih yang muncul kan, duh aku sumpek, banyak banget tugasnya, ntar dulu aja, nanti aja. Nah, bukannya malah menata biar selesai, tapi malah kabur kitanya. Nah, kabur ini apa masalah selesai? Tentunya enggak. Kita akan dihantui oleh tugas yang, ayo kamu belum ngerjakan ini, belum ngerjakan ini, gitu ya. Yang malah membuat kita jadi pusing, nggak bisa tidur, kepikiran tugas terus, atau malah jadi malas ngapa-ngapain. Nah, tentunya ini membuat kita menjadi tidak produktif, yang ngendor lama gitu tugasnya. Nanti kalau udah mendekati deadline, kita prokras, buru-buru ngerjain. Gitu. Itu adalah contoh distress. Nah, sekarang coba teman-teman ingat-ingat dulu. Pernah nggak mengalami eustress dan distress? Pasti, kalau menurut saya sih, pasti kita pernah mengalami keduanya ya, antara eustress dan distress ini. Jadi, kalau misalkan tadi teman-teman sharing nih, Mbak, karena ini merasanya, itu adalah contoh dari distress, gitu ya. Jadi, kalian menggambarkan kondisi yang stressful, gitu. Nah, next slide. Oke, sekarang kita langsung beralih ke pembahasan inti, yaitu mengenai kalau kita udah paham tentang stres, gimana cara ngatasinya gitu ya. Nah, yang inti dari mengatasi semuanya adalah self-management. Saya udah tuliskan di situ, self-management. Kenapa kok harus self-management? Kenapa kok harus self lagi gitu ya? Kalau teman-teman amati, kalau teman-teman join di webinar psikologi atau teman-teman baca tentang artikel-artikel psikologi, banyak sekali saran-saran untuk melakukan self-treatment, intinya dikembalikan ke diri sendiri gitu ya. Dan juga banyak sekali pertanyaan ke saya seperti, Mbak, kenapa sih kalau ngomongin psikologi, itu banyaknya kembali ke self lagi? Kenapa malah dikembalikan ke diri kita sendiri lagi? Nggak ada cara yang lebih cepat apa ya untuk menyelesaikan masalah? Banyak banget yang tanya seperti itu. Saya menjawab, nggak ada cara yang lebih cepat, gitu ya. Karena apa? Karena yang mampu merubah diri kita, itu ya kita sendiri. Teman-teman mungkin sering lihat video motivator, ngelihat motivasi-motivasi di Instagram, gitu ya. Tapi kalau dari kita sendiri tidak bergerak, ya nggak akan mempan, gitu ya. Jadi penting untuk kita tuh melakukan manajemen untuk diri kita sendiri. Analoginya gini, kalau dalam perusahaan ya, ada kan yang namanya tim manajemen atau tim HRD gitu. Nah, tugasnya apa sih mereka? Kalau di perusahaan, tim manajemen di perusahaan ini kan tugasnya untuk mengatur perusahaan, meningkatkan performa dari sumber daya yang ada, sehingga perusahaan ini tuh bisa mencapai target dan tujuannya dengan maksimal. Nah, itu kan tujuannya dari tim manajemen atau HRD. Nah, aplikasikan itu ke kita, sama seperti manusia. Kita juga butuh memanage diri kita untuk mengembangkan seluruh potensi yang ada di diri kita, sehingga kita bisa mencapai tujuan-tujuan yang kita inginkan. Jadi, untuk kaum rebahan ya, hai, kalau ada di sini, semoga nggak ada. Jadi kalau untuk kaum rebahan ini bukan berarti mereka nggak punya potensi, gitu ya, tapi mereka belum mengasah potensinya aja, mereka belum memanajemen dirinya aja, gitu. Nah, mungkin kalau ada teman-teman di sini yang kaum rebahan atau punya teman yang kaum rebahan, jadi yuk kita wake up together, kita bangun gitu, kita bangkit bareng-bareng. Nah, sekarang saya cuma mau pesan ke teman-teman ya, kondisi itu tidak akan berubah kalau kita tidak bergerak, gitu. Jadi jangan menganggap dengan kita diem aja, gitu. Kita ya setelah aku gini-gini aja, terus salah bim gitu, ada sebuah keajaiban, langsung kondisi kita split berubah gitu. Nggak ada kondisi seperti itu, nggak begitu konsepnya. Jadi kita harus mulai langkah awal untuk merubah
diri kita dengan cara apa? Ya memanajemen diri kita sendiri. Ini adalah dasarannya. Jadi, kalau teman-teman bisa paham tentang pentingnya self-management ini, maka saran-saran yang akan kita bahas ke depannya itu akan manjur. Gitu. Jadi, tanyakan ke diri kalian, sudah siap belum kita untuk memanajemen? Sudah mau belum kita untuk merubah diri kita? Gitu ya. Nah, ini adalah salah satu kutipan psikologi bahwa self-management is the ability to take charge of our affect, behavior, and cognition in order to accomplish our goals. Gitu. Jadi self-management ini adalah kemampuan kita untuk mengambil alih atau take control gitu ya atas diri kita sendiri, baik secara affect atau perasaan, behavior pikiran, atau cognition itu pemikiran gitu, behavior perilaku, sorry. Nah, sehingga individu itu bisa mengarahkan diri untuk bisa mencapai apa yang diinginkan. Jadi, berlakulah seperti tim HRD atau tim manajemen. Oh, aku punya ini, oke, aku manage, jadi aku bisa maksimal. Mindset itu camkan ke diri kita. Manajemen diri itu perlu. Gitu ya. Tujuannya apa sih? Untuk mendorong kita agar dapat mengaktualisasikan secara positif, secara maksimal gitu ya, agar kita bisa meningkatkan kualitas hidup. Gitu. Nah, sekarang saya ajak teman-teman untuk memahami dulu nih unsur-unsur yang ada dalam psikologi manusia. Ya, setelah ini kita akan bahas tentang unsur-unsurnya. Jadi wawasan teman-teman bisa lebih luas gitu ya. Kalau biasanya teman-teman kimia itu kan mendalaminya unsur-unsur kimia gitu ya, seperti apa ya contohnya? Oke, CO2 misalkan. Unsurnya adalah kalau saya ingat itu adalah karbon ditambahkan dengan oksigen gitu ya, atau apalah unsur-unsur lainnya. Saya takut ngasih contoh karena saya takut salah ya. Nah, kalau keseharian teman-teman itu menjabarkan unsur-unsur itu, nah sekarang saya ajak teman-teman untuk mengupas tentang unsur-unsur psikologi manusia. Gitu. Teman-teman juga manusia kan? Nah, sama aja saya ngajak teman untuk mengupas apa sih yang ada di diriku ini. Gitu. Oke, next slide. Nah, ini kita masuk ke basic teorinya ya. Oke, ini saya juga sudah sharing ke teman-teman PPT-nya, nanti teman-teman bisa baca gitu ya. Nah, ini kalau teman-teman lihat ada A, B, C, affect, behavior, dan cognition gitu ya. Jadi kalau A, ya itu merupakan affect. Affect itu kaitannya dengan perasaan, emosi, atau sensasi gitu ya. Contoh, saya merasa senang, atau saya merasa bahagia, saya merasa frustasi, saya merasa marah, itu adalah affect. Apalagi contohnya sensasi, ketubuhan, seperti saya ngerasa lemes, kok seharian saya lesu ya? Atau mbak, aku kok deg-degan ya? Nah, itu adalah affect, kaitannya dengan perasaan. Kenapa kita ngerasanya apa gitu ya? Itu adalah affect. Nah, kalau B yang di bagian atas ini adalah behavior. Jadi kaitannya dengan tindakan atau perilaku. Contohnya seperti kita lari, kita memilih untuk mengurung diri, gitu ya, nangis, cabut kelas, teriak, itu adalah behavior, perilaku. Yang selanjutnya adalah unsur C, yaitu cognition. Cognition itu adalah pemikiran. Jadi hal-hal yang kaitannya dengan aktivitas mental. Contohnya kita berpikir, kita merancang ide, persepsi, opini, atau kita mikir, kok tugas ini susah ya, atau kok kuliah ini berat ya, itu adalah proses kognisi, proses berpikir, gitu ya. Nah, A, B, dan C ini merupakan aspek yang saling berhubungan. Makanya itu arahnya kan panahnya dua ya, karena mereka ini saling berhubungan. Mereka ini adalah satu kesatuan yang ada di diri kita, yang pasti saling mempengaruhi. Jadi ketika ada perubahan pada sebuah aspek, misalkan affect gitu ya, maka akan mengakibatkan perubahan-perubahan pada aspek-aspek lainnya. Jadi untuk cewek-cewek nih ya, biasanya perempuan nih, cewek-cewek yang sering bilang, aduh mbak, pacarku cuek banget, aduh mbak, pacarku nggak peka, dia tuh nggak punya perasaan. Ya itu kan perempuan biasanya ngeluhnya begitu ya. Gitu. Nah, bukan berarti pacar kalian itu nggak punya affect, gitu ya. Karena pasti setiap manusia itu punya komplit
si A, B, dan C ini. Tapi tergantung gimana cara mengasahnya. Berarti pacar-pacar kalian yang seperti itu berarti kurang mengasah unsur afek di dirinya. Gitu. Jadi ini bisa saya kasih tips nih ya buat teman-teman. Besok-besok kalau mau ngasih tahu pacarnya tuh pakai bahasa yang lebih psikologis gitu ya. Kan teman-teman udah paham nih tentang ABC. Besok-besok kalau komplain ke pacarnya bilang, "Mas, menurutku kamu tuh kok kurang mengasah unsur afek ya di dalam dirimu. Sehingga kamu tuh berpikir aku nggak apa-apa kalau nggak dapat kabar dari kamu. Dan akhirnya kamu menunjukkan behavior yang nggak ngechat aku sama sekali." Gitu ya. Nggak apa-apa bilang gitu, biar didengerin. Biar nggak dianggap angin lalu gitu ya. Oke, dah next aja lah daripada panjang. Next slide.